Gue mau meninggal dengan gak punya uang. Yes, you heard that right. Gue mau meninggal dengan 0 rupiah dari rekening gue. Jadi, buku David Zero ini adalah salah satu buku yang membuka dan merubah cara pikir gue dan hubungan gue dengan uang. Dulu, gue banyak mendapatkan advice keuangan konvensional seperti menabung untuk hari tua, invest di masa muda untuk masa tua, berhenti beli Starbucks atau hidup sehemat-hematnya. Ya karena itulah advice yang paling sering dianjurkan untuk anak muda. Bahkan ketika gue menjadi fresh graduate, dan pemasukan gue belum seberapa, gue mati-matian nabung untuk masa depan. Tapi tahu nggak, ada hal penting dan sangat berharga yang nggak bisa kita balikin lagi, yaitu waktu dan masa muda. Jadi, di buku ini Perkins berargumen bahwa banyak orang melupakan elemen waktu dan fakta bahwa suatu saat kita akan menjadi tua dan eventually meninggal. Banyak orang menabung dan delay gratification untuk nanti. Tapi kenyataannya, nanti itu nggak pernah datang. Dan akhirnya mereka meninggal tanpa sempat menikmati hidup. Oke, gini. Menurut kamu, apakah kamu bisa enjoy experience seperti rock climbing, backpacking, travel, ketika kamu umur 80-an, sama seperti kamu umur 20-30-an? Ya, udah pasti enggak kan? Ujung-ujungnya, punya uang banyak, kalau nggak punya badan yang sehat untuk menikmatinya, untuk apa? Nah, di sini, Perkins mengajak kita untuk menggunakan uang untuk menikmati hidup dan mendapatkan banyak pengalaman. Jadi bukan hanya uang itu dipakai untuk ditabung atau investasi. Tentu aja, nabung dan investasi itu penting. Tapi ada batasnya. Jangan sampai kita terlalu fokus nabung, sampai kita nggak sadar kalau waktu itu berlalu begitu saja dan kita melewatkan banyak banget kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Nah, di buku ini, Perkins juga ngajarin gimana caranya bikin rencana finansial yang seimbang. Jadi nggak hanya membuat rasa aman, tapi juga menikmati hidup. Oke, kamu mesti tonton sampai habis, karena aku akan ngejelasin formula rancangan yang dibikin oleh Bill Perkins ini. Ketika masih muda, Perkins menyarankan untuk kita jadi lebih berani mengambil resiko. Karena ya, kita masih muda. Belum banyak yang menjadi tanggung jawab dibandingkan dengan ketika sudah berkeluarga. Karena kita punya fisik yang lebih kuat, waktu, dan kebebasan yang lebih banyak. Misalnya, kamu mau camping di pulau tanpa sinyal. Tentu lebih gampang ngelakuinnya ketika masih kuliah, dibanding ketika kamu udah kerja yang kamu harus ngambil cuti dan bakal dicariin sama bos. Poin lainnya adalah, Perkins bilang kalau uang itu bukanlah segalanya dibandingkan dengan waktu. Contohnya, ketika masih awal-awal kerja, ketika penghasilan itu mungkin 5 jutaan per bulan. Mau nabung 500.000 itu aja susah banget. Kenapa? Karena 500.000 itu adalah 10% dari penghasilan. Dengan penghasilan segitu, kamu harus mati-matian untuk nabung sesuai dengan advice finansial konvensional. Padahal, mungkin kalau fast forward 10 tahun kemudian, 500.000 itu bisa jadi cuma 1% dari income kamu. Dan saat itu, kamu bisa nabung dan invest jauh lebih banyak dibanding ketika kamu umur 20-an. Nah, ini konsep yang disebut dengan consumption smoothing. Sebenarnya normal kok untuk di umur 20-30-an untuk punya income lebih kecil dari pengeluaran. Bahkan net worth-nya mungkin minus. Karena misal lagi nyicil kendaraan, bayarin uang kuliah, ambil pinjaman untuk bisnis, dan lainnya. Nah, asumsinya karir kamu berkembang dan penghasilan kamu berkali-kali lipat. Di umur 30-40 inilah kamu bisa nabung dengan agresif untuk hari tua. Dimana mungkin kamu udah pensiun dan mungkin udah gak bisa menghasilkan. Intinya nih, catat. Perkins bilang bahwa ketika masih muda, kita harus menikmati masa muda sebaik-baiknya dan gak perlu terlalu pusing untuk ngotot menabung dengan agresif. Menurut Perkins, uang itu adalah sama dengan life energy. Kenapa? Karena life energy itu adalah waktu ketika kamu hidup. Dan tiap kali kita bekerja untuk mendapatkan uang, itu berarti kita juga menghabiskan life energy. Misalkan dalam 1 jam kamu digaji 100.000. Dengan kamu menghabiskan 100.000 itu berarti kamu menghabiskan waktu 1 jam life energy kamu. Misal kamu menghabiskan 500.000, berarti 5 jam hidup kamu. Apa implikasinya? Coba deh. Pikirin life energy sama pentingnya dengan uang. Misal kamu dapat tawaran 2 kerjaan nih. 1 dengan gaji 10 juta dan kantor di SCBD, sementara 1 lagi 7 juta tapi full remote. Belum tentu yang bergaji 10 juta itu lebih kaya. Karena kamu harus menghitung waktu yang kamu habiskan untuk commute, uang yang harus kamu keluarkan untuk tampil keren, dan social pressure karyawan SCBD. Atau mungkin kerja lembur yang menghabiskan mental space kamu. Jadi ketika kamu memilih pekerjaan, kamu harus juga memikirkan hidden cost-nya. Your life is your experiences. Who are you? Apa yang bisa mendefine kamu itu siapa? Apakah berapa banyak uang yang kamu punya? Enggak kan? Kamu itu adalah kumpulan-kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang pernah kamu lalui. Itu berarti hari-hari yang kamu lewatin, hal-hal yang kamu pelajarin, apa yang kamu baca, tempat-tempat yang kamu lihat, itulah siapa dirimu. Tanpa secara sadar untuk mengalami banyak hal, kita akan terjebak di rutinitas dan autopilot. Melakukan apa yang banyak orang lain lakukan, sampai akhirnya di penghujung hidup kita menyesal. Karena waktu kita sudah habis untuk mengalami itu semua. Invest in memory dividend. Invest di kenangan.
Loh, bukannya investasi itu ngomongin uang? Gak juga. Jadi menurut Perkins, bukan hanya uang yang harus kita invest, tapi juga kenangan dan pengalaman. Kenapa kita harus invest di kenangan? Karena manusia itu punya ingatan yang kuat. Tiap pagi kita nggak bangun dengan ingatan yang blank kan? Kita bangun dengan ingatan dan kenangan yang bisa kita akses kapanpun. Ingatan dan kenangan inilah yang membuat kita kaya akan pengalaman. Misalnya, gue pernah invest di pengalaman naik slow boat dari Thailand ke Laos 2 hari 1 malam. Ingatan akan trip itu akan selalu gue kenang, karena sangat berkesan buat gue. Kalau kamu pakai Google Photos, foto-foto itu akan tersimpan dan kamu bisa lihat ulang. Dan kadang gue senyum-senyum sendiri lihat pengalaman-pengalaman yang pernah gue alamin. It brings me joy and happiness, dan akan gue ingat terus sampai berpuluh-puluh tahun lagi dari sekarang. Bagi hidup kamu dalam beberapa time bucket. Jadi menurut Perkins, hidup kita bisa dibagi-bagi berdasarkan kapan waktu optimal untuk melakukannya. Kita bisa menggunakan time bucket. Menurut Perkins, menggunakan time bucket ini bisa membuat kita lebih mudah untuk plan hidup yang optimal. Mungkin lebih gampangnya, think of your bucket list. Pasti banyak banget yang pengen dilakukan kan? Nah, kita bisa coba bagi-bagi bucket list ini menjadi time frame. Misal di bucket list kamu ada bungee jumping. Kamu bisa taruh goal aktivitas bungee jumping ini di time frame yang tepat buat kamu. Nih, menurut kamu nih, lebih seru bungee jumping di usia 25-30 atau 30-40? Lah, terus uangnya dari mana? Nah, ketika bikin time bucket ini, kamu nggak usah mikirin uang dulu. Justru goal kita di sini adalah untuk mengejar pengalaman, bukan uang. Kalau mikir uangnya aja, kita akan menghilangkan satu faktor yang sangat penting, yaitu kesehatan. Apakah kita bakal punya fisik yang sama dan bakal bisa enjoy naik gunung di umur 50, sama seperti di umur 20-an? Dengan uang dihilangkan dari variabel, kita bisa jadi benar-benar mikir, what do we want out of life? Time bucket tiap orang itu pasti beda-beda dan unik bagi mereka. Pasti sulit untuk bikin time bucket yang lengkap sekaligus. It's okay kok untuk nggak punya the whole picture. Kamu bisa tambah-tambahin nanti as you go along. Oke, gampangnya gini. Kamu bagi periode hidup kamu. Misal, 25-30, 40-45, 46-50, 51-55, dan 75 tahun ke atas. Lalu kamu mulai pikirin nih, pengalaman apa yang kamu ingin jalani pada masing-masing periode itu. Ketika ngisinya, kamu harus pikirin 3 faktor yang penting, yaitu health, wealth, and time. Oke, coba kita isi. Umur 25-35 tahun. Mungkin ini masanya kamu mulai menaiki tangga karir. Uang tabungan kamu mungkin belum seberapa, tapi kamu punya health and time. Tapi mungkin belum cukup wealth. Di periode ini, mungkin cocoknya backpacking di Asia Tenggara, naik gunung, belajar diving, atau mungkin banyak volunteer di komunitas-komunitas. Bisa juga nih saat yang tepat untuk memulai bisnis kamu sendiri. Lalu umur 36-45 tahun. Mungkin di periode ini kamu ingin berkeluarga dan serius mencari uang dan bekerja keras. Kamu punya health dan wealth. Tapi mungkin time kamu terbatas. Mungkin di periode ini cocoknya untuk travel ke Jepang atau ke Eropa, atau mungkin menggelar pernikahan ideal kamu. Lalu umur 45-55 tahun. Penghasilan kamu makin banyak. Kamu mungkin punya beberapa investasi yang membuat kamu nggak perlu kerja terlalu keras, sehingga kamu punya wealth dan time. Tapi mungkin di umur ini kesehatan kamu udah nggak seperti dulu lagi. Di periode ini kamu bisa travel yang santai, mungkin ke Maldives atau mungkin ke Swiss. Mungkin mulai beberapa hobi yang dulu belum sempat dilakukan karena sibuk kerja, seperti melukis atau belajar piano. Saat ini juga mungkin anak kamu sudah besar dan kamu bisa melihat lulus sekolah. Kamu mungkin bisa menyisihkan sebagian waktu untuk mengajar dan berbagi ilmu yang sudah kamu akumulasi. Oke, 65 tahun ke atas. Kira-kira kita masih hidup nggak ya? Mudah-mudahan masih sih. Di sini adalah saatnya untuk menikmati waktu dan melakukan pengalaman yang bermakna. By this age, kamu seharusnya sudah cukup uang dari yang kamu investasikan selama muda. Dan kamu bisa pensiun dengan tenang, jalan-jalan bareng cucu, atau menjadi mentor untuk yang masih muda. Oke, lalu gimana dengan warisan? Nah, ini bahasan yang seru. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kamu nggak perlu nunggu meninggal dulu kan untuk memberikan harta ke anak-anak kamu nanti. Kamu sering lihat kan kasus di mana keluarga malah jadi terpecah belah karena harta warisan? Padahal ribut-ribut itu bisa dicegah kalau kamu sudah membaginya dengan adil ketika masih hidup. Lagi pula, kamu nggak perlu menunggu sampai menjadi warisan kan? Daripada memberikan peninggalan rumah 1M ketika anak kamu sudah umur 40 tahun, lebih baik memang uangnya kamu berikan untuk dana pendidikan dia. Kamu bisa menyekolahkan anak kamu ke luar negeri atau universitas terpandang yang akan membuka banyak opportunity. Impact-nya akan jauh lebih besar ke kehidupan anak kamu daripada uang ketika mereka udah tua. Oke, inti dari buku ini kan gimana kita menghabiskan uang bertepatan dengan ketika kita meninggal dan memastikan kalau uang yang kita miliki itu habis ditukar dengan pengalaman. Muncul pertanyaan berikutnya, gimana ngitungnya? Nah, jangan sedih. Bill Perkins ngasih tahu gimana cara ngitungnya dan bahkan ada spreadsheet-nya yang bisa bantuin kamu untuk merancang masa depan dengan lebih strategis.
kamu bisa klik link ke sheet-nya di description atau di comment box bawah ini. Dalam sheet-nya, kamu tinggal masukin beberapa info yang pasti sangat personal bagi tiap orang, yaitu umur, life expectancy, kira-kira kamu akan hidup sampai umur berapa, lalu jumlah total aset kamu yang menghasilkan uang, misalnya saham dan tabungan. Nah, di sini masukin juga persentase return dari investasi kamu. Lalu di sheet selanjutnya, kamu masukin balance investasi kamu di tahun ini, dan berapa banyak kontribusi per tahun yang bisa kamu masukin ke dalam retirement fund kamu ini. Lalu kamu tentukan, di umur berapa kamu mau pensiun dan gak akan top up dana lagi, melainkan malah mengambil dananya. Nah, di sini kamu bisa main-mainin dan adjust nih. Kira-kira, kalau mau nabung sekian, kamu bisa pensiun di usia berapa? Dengan bikin perhitungan kayak gini, kamu bisa menyesuaikan time bucket experience kamu dengan kemampuan finansial kamu. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang buku Die with Zero. Personally, menurut gue ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Tapi tentu aja, gak semua orang bisa mengikutinya. Karena semua situasi keuangan dan cita-cita dalam hidup itu sangat personal dan unik untuk tiap orang. Kamu bisa kasih komen di bawah, menurut kamu pelajaran apa yang paling penting berkesan untuk kamu. See you on the next video!